Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalian belajar dari rumah, coba kalian rapikan terlebih dahulu pakaiannya, meja, dan kursinya. Sudah? Jika sudah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah mengisi daftar hadir di Google Form yang telah Ibu kirimkan belum? Jika belum, silahkan kalian isi terlebih dahulu ya. Pada semangat gak belajar hari ini? Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu berikut bersama-sama ya. Di darat ada motor, di laut ada kapal, di udara ada helikopter. Di darat ada mobil, di laut ada jet ski, di udara ada pesawat jet. Alat transportasi siap mengantar kita ke semua tempat sesuai selera. Alat transportasi darat, laut, udara bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Ya, sekarang Ibu mau tanya, lagu tadi berisi tentang apa? Betul sekali, alat-alat transportasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat transportasi. Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, siswa dapat mengelompokkan jenis alat transportasi sesuai tempatnya. Kedua, siswa dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata baru yang ia temukan dalam teks. Yang ketiga, siswa dapat menentukan keliling bangun datar. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Yang kelima, siswa dapat menyimpulkan langkah-langkah pembuatan karya keterampilan. Yang keenam, siswa dapat membuat karya keterampilan mobil dari kardus. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar tentang alat-alat transportasi? Betul sekali. Selain kita menambah pengetahuan, kita juga jadi tahu tentang macam-macam alat transportasi dan bagaimana perkembangannya. Coba kalian sebutkan alat-alat transportasi apa saja yang ada pada lagu tersebut. Tepat sekali, ada mobil, motor, kapal, speedboat, pesawat, dan helikopter. Nah, di lagu tersebut juga dijelaskan apa itu alat transportasi. Coba siapa yang bisa sebutkan apa itu alat transportasi? Pinter, alat transportasi itu adalah alat atau kendaraan yang digunakan untuk pergi dan pulang beraktivitas. Alat transportasi juga disebut sarana pengangkut. Selain mengangkut manusia, alat transportasi juga bisa mengangkut barang. Kalau kalian pergi ke sekolah menggunakan alat transportasi tidak? Jika iya, alat transportasi apa yang kalian gunakan?
Iya, kalian bisa menggunakan mobil, motor, sepeda, ya. Nah, sarana pengangkut sangat dibutuhkan sehari-hari untuk mengantar kita ke sekolah, ke pasar, ke kantor, keluar kota, bahkan ke luar negeri. Dengan demikian terjadilah yang namanya mobilitas manusia atau perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain terjadi mobilitas manusia, terjadi juga mobilitas barang-barang. Alat transportasi digunakan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, industri, perkebunan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, hal tersebutlah yang disebut dengan mobilitas barang. Nah, jenis-jenis alat transportasi, ada alat transportasi darat, alat transportasi air, dan alat transportasi udara. Ayo kita pelajari perkembangan transportasi. Pada masa lalu, alat transportasi menggunakan tenaga manusia. Contohnya dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan, contohnya tenaga kuda, kedelai, maupun gajah. Alat transportasi darat pada masa lalu yang menggunakan tenaga manusia, contohnya beca, sepeda, dan gerobak. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti delman, pedati. Sedangkan alat transportasi air biasanya menggunakan tenaga alam, yaitu angin, seperti perahu layar. Nah, ada juga yang menggunakan tenaga manusia, contohnya rakit dan perahu dayung. Nah, itu contoh-contoh alat transportasi pada masa lalu. Sekarang kita lihat bagaimana alat transportasi pada masa kini. Alat transportasi masa kini sangat berkembang pesat dan telah menunjukkan kemajuannya, baik transportasi darat, air, maupun udara. Sarana dan prasarana alat transportasi juga sudah semakin baik dan semakin lengkap. Sarana transportasi yang berupa mobil, motor, dan lainnya. Sedangkan prasarana transportasi seperti jalan, terminal, stasiun, bandara, pelabuhan sudah semakin baik pula. Nah, setelah kita mengetahui alat transportasi masa lalu dan transportasi masa kini, bisakah kalian mengelompokkan jenis-jenis alat transportasi darat, air, udara? Silakan kalian tulis di buku masing-masing. Sekarang kita baca dan amati teks berikut ini. Nah, alat transportasi apa saja yang Udin lihat dari dalam kereta? Betul sekali, dia melihat mobil, motor, beca, doka. Apakah kalian menemukan kata-kata baru pada teks tersebut? Nah, jika kalian menemukan kata-kata baru, silakan kalian buat kalimat dari kata-kata tersebut. Tuliskan juga di buku tulisnya ya. Sekarang kita bahas alat transportasi darat terlebih dahulu. Nah, alat transportasi darat ada yang sudah modern maupun ada yang masih tradisional. Alat transportasi darat tradisional biasanya hanya melayani angkutan pada jarak dekat. Sedangkan alat transportasi darat modern atau bermesin
terdiri atas kendaraan angkutan barang atau kendaraan yang berpenumpang. Nah, sekarang kita lihat alat transportasi tradisional terlebih dahulu. Ada sepeda, beca, gerobak, delman yang biasanya digunakan oleh manusia atau membutuhkan tenaga dari hewan. Sekarang kita lihat contoh alat transportasi darat yang modern. Ada bus kota, mobil, kereta, motor. Alat-alat transportasi tadi biasanya diperuntukkan untuk mengangkut manusia. Ada juga alat transportasi darat yang biasanya diperuntukkan untuk mengangkut barang. Contohnya kereta api, truk, mobil pick up, maupun mobil box. Nah, sedangkan alat transportasi air biasanya dilakukan meliputi sungai, danau, selat, dan laut. Juga terbagi menjadi dua. Ada alat transportasi air sederhana dan alat transportasi air yang modern. Nah, kalau alat transportasi air yang sederhana ada rakit, sampan, perahu, dan perahu layar. Rakit, sampan, dan perahu biasanya lebih sering digunakan di sungai, sedangkan perahu layar digunakan sebagai angkutan di selat maupun di laut. Nah, sekarang alat transportasi air yang modern terdiri atas kapal penumpang, kapal angkutan barang, kapal pesiar, dan ada juga kapal feri maupun speedboat. Sekarang kita ke alat transportasi udara. Nah, alat transportasi udara ini termasuk alat transportasi yang paling cepat yang ada di Indonesia karena bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia, baik daerah-daerah yang jauh maupun yang terpencil. Nah, sekarang kalian sudah tahu jenis-jenis alat transportasi yang ada di darat, air, dan laut. Coba kalian cek jawaban yang telah kalian tulis sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan yang telah Ibu sampaikan? Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa bertanya di WhatsApp group maupun di kolom komentar. Nah, sekarang Ibu punya mobil yang terbuat dari kardus. Coba kita amati. Teknik apa saja yang kita pakai untuk membuat mobil tersebut? Tepat sekali. Teknik potong, teknik lipat, maupun teknik tempel. Apakah kalian bisa membuat mobil tersebut? Nah, perhatikan langkah-langkah membuat mobil kardus.
Setelah kalian mengamati langkah-langkahnya, kalian boleh ikuti langkah-langkah tersebut dan mencoba membuatnya di rumah. Sekarang kita perhatikan lagi mobil tersebut. Bangun datar apa saja yang ada di mobil tersebut? Tepat sekali, persegi panjang, persegi, lingkaran. Nah, coba kita amati kaca dari mobil tersebut. Bangun datar apakah itu? Ya, betul, persegi panjang. Nah, jika kita ibaratkan, satu sisi dari persegi panjang itu memiliki panjang 10 cm dan sisi lainnya memiliki 5 cm. Coba kalian hitung berapa jumlah seluruh sisi-sisi pada persegi panjang tersebut. Tepat sekali, 30 cm. Nah, jumlah seluruh sisi itu dinamakan keliling. Jadi, jika kalian harus mencari keliling, kalian tinggal menjumlahkan setiap sisi pada bangun datar tersebut. Sekarang, coba kita kerjakan latihan-latihan soal tentang keliling berikut. Nah, pembelajaran selesai sampai di sini. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Betul sekali, hari ini kita telah belajar jenis-jenis alat transportasi dan bagaimana perkembangannya. Kita juga telah belajar membuat kalimat dari kata-kata yang kita temukan. Dan kita juga telah belajar tentang mencari keliling sebuah bangun datar. Setelah ini silahkan kalian buat mobil kardus sesuai langkah-langkah dengan kreasi kalian dan kirimkan fotonya ke WA Group. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Jika kalian menyukai pembelajaran hari ini, silahkan kalian klik tombol like. Dan jika kalian tidak suka pembelajaran hari ini, silahkan kalian klik tombol dislike. Ibu juga akan kirimkan evaluasi pembelajaran hari ini kepada kalian di WhatsApp group. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang alat transportasi khusus dan juga jenis-jenis cerita. Pembelajaran telah selesai. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.